Suryani. Ya. Ini mau interview Bapak terkait dengan nilai-nilai kebajikan sesuai dengan keputusan yang dilakukan oleh kepala sekolah. Iya. Nah, sekiranya Bapak mengizinkan, nanti saya mau menyampaikan terkait dengan beberapa pertanyaan yang mau disampaikan. Iya. Izin ya. Iya. Kemudian saya izin yang kedua, saya mau publish wawancara hari ini di media sosial. Boleh ya, Pak? Alhamdulillah. Untuk yang pertama ini saya mau mempertanyakan tentang bagaimana Bapak mengartikan atau mengidentifikasi tentang dilema etika. Seperti apa gitu, Pak? Ya, kalau kita berbicara tentang etika, itu berbicara tentang akhlak. Dan akhlak itu tentunya harus menjadi pembawaan dari sejak kecil. Ya, kalau Nabi bersabda itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, berarti akhlak itu adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan. Yang bertentangan dengan akhlak itu sekarang ini nyerah sih enggak saya, cuma mengalami kesulitan atau kerumitan. Salah satu diantaranya adalah dengan munculnya media sosial ataupun HP yang ditangani atau dipegang oleh anak-anak, itu berpengaruh besar sekali terhadap perkembangan akhlak anak-anak itu sendiri. Oleh karenanya, ya, salah satu langkah yang sudah saya terapkan di sekolah ini adalah mengenai religius, keagamaan. Berarti itu masuk ke langkah-langkah ya, Pak? Langkah. Jadi keagamaan juga harus adil kitanya. Jadi tidak hanya muslim aja, tetapi non muslim juga diberikan fasilitas, ya. Satu contoh saja, sejak saya kesini dan saya di mana saja di kepala sekolah, saya minta waktu 6:30 untuk membaca Al-Quran. Tidak boleh tidak, setiap hari kecuali hari Senin, ya. Dan non muslim Kristiani juga melaksanakan kebaktian, dan Konghucu ataupun Hindu melaksanakan doa. Yang jelas bahwa langkah-langkah sekolah untuk menumbuh kembangkan tentang akhlak yang mulia itu salah satu caranya. Ya. Akan tetapi sampai saat ini saya sedikit juga bingung, ya. Di lain pihak kita berjuang untuk menegakkan kebenaran tentang akhlak, di pihak lain disuguhi oleh hal-hal yang sekiranya belum mapan, belum seimbang buat anak-anak itu sendiri. Satu contoh saja, HP itu udah nggak bisa dibendung karena memang kebutuhan juga. Tapi yang jadi masalah, yang jadi pertentangan adalah penyalahgunaan HP itu sendiri. Mereka lebih banyak memainkan HP, dan sayangnya penggunaan HP dalam belajar tidak begitu penting menurut anak. Tetapi permainan-permainan atau penyalahgunaan penggunaan HP lebih banyak. Itu ya. Nah, sekarang kalau ada nggak yang sekiranya kasus yang lebih spesifik, Pak, yang terkait dengan dilema ini yang secara moral itu betul tapi bertentangan gitu, Pak? Ya jelas bertentangan banget ya. Sebab begini, kalau mungkin orang jeli ya, dengan perkembangan sosial, perkembangan masyarakat, apalagi sekolah, itu harus tajam kitanya. Ternyata dengan penggunaan HP itu banyak dampak negatifnya jika disalahgunakan. Beda halnya kalau difungsikan sesuai dengan fungsinya dalam proses belajar mengajar. Tapi pada kenyataannya lebih banyak penyalahgunaan penggunaan HP-nya. Contoh, pada saat pergantian guru mereka main HP, pada saat istirahat mereka main HP, pada saat guru nggak ada mereka main HP. Jadi sarana permainan itu adalah memang HP sangat dominan sekali, sehingga dampak dari penggunaan HP, penyalahgunaan HP, kita harus paham, ya. Pertama, anak sudah mulai senang menyendiri, berbeda sebelum HP berkembang. Dulu anak-anak dengan orang tua, dengan bapak, dengan ibu, dengan adik bersatu dalam keluarga. Lengkap. Sendaguro, dialog dan tetapi sekarang sudah mulai langka. Mereka lebih senang menyendiri. Nah, menyendirinya itu ngapain aja? Apa yang dilihat? Karena kalau orang tua ikut campur melihat HP anak itu sendiri, tidak diperkenankan oleh anak itu sendiri.
Jadi berarti ada sesuatunya. Ya. Ya. Kemudian kalau langkah Bapak. Bentar ya. Ada masih ada. Oh, masih ada. Supaya paham ini penyalahgunaan HP ya. Yang kedua, tingkat emosional. Dulu waktu belum menggunakan HP, tingkat emosional seimbang. Ya. Ya. Tetapi sekarang tingkat emosional lebih tinggi. Ya, yang negatifnya. Gitu. Ya. Ya. Terus yang berikutnya ya, tingkat bahasa. Bahasa yang digunakan oleh anak secara emosional bahasanya luar biasa jeleknya. Bahkan secara gaul ya, dengan kalimat bangsat lu, anjing lu, monyet lu, setan lu, ya. Dan ungkapan itu tidak pelan-pelan, tidak secara spontan langsung. Frontal ya. Sehingga teman-temannya mendengarkan. Nah, dengan hasil mendengarkan, lambat laun anak-anak yang lainnya juga ikut campur. Ini terbiasa Nah, terbiasa. Yang berikutnya ya, pembangkangan sama orang tua. Ini HP nih yang menyalahgunakan. Pembangkangan sama orang tua, biasanya orang tua memanggil anaknya segera hadir di hadapan orang tua. Tapi dengan sekarang ada HP, berapa kali dipanggil dia tidak pernah datang-datang. Akibatnya di situ terjadilah pertengkaran. Dan yang terakhir adalah tingkat kemalasan lebih tinggi. Anak lebih pasif daripada kreatif. Tentu tergantung dari penggunaan HP itu sendiri. Ada upaya untuk mencegah nggak Pak? Upaya mencegahnya ya itulah, ini saya jujur aja lah. Semua guru harus ikut terlibat memperhatikan. Kalau hanya seorang dua orang nggak akan mempan. Ya, guru-guru itu harus peduli kepada anak-anak penggunaan HP. Contoh, bisa sebenarnya HP tidak disalahgunakan. Pada saat jam tertentu, guru tidak ada, ya hendaknya HP itu digimanakan kan gitu ya. Minimal dilarang, minimal diambil, minimal ini. Jadi bukan diambil selama, tidak, pada saat jam-jam tertentu gitu ya. Terus yang kedua, kepedulian semua personal guru termasuk penjaga sekolah, TU, guru, waka dan kepala sekolah itu harus peduli terhadap penyalahgunaan HP, penggunaan HP itu sendiri. Kalau tidak begitu, ya. Baik Pak. Selama ini bagaimana Pak? Apakah Bapak bekerja sendiri atau ada bantuan dari guru-guru atau yang lainnya untuk mencegah penggunaan HP? Ya, semua ikut bergerak. Ikut bergerak. Semua ikut bergerak. Satu contoh saja, ya. Sekarang pagi-pagi harus ngaji 6:30. Itu minimal dengan ngaji 6:30 berakhir jam 7:15, saya bersyukur minimal anak nggak menggunakan HP dari 6:30 sampai jam 7:15. Itu kan masukan yang positif. Terus dukungan oleh guru, gurunya harus ada. Minimal gurunya melihat, minimal gurunya memperhatikan, minimal gurunya ikut serta, sehingga anak akan berbalik. Gurunya aja ikut, kenapa gua nggak ikut? Gurunya aja nggak bercanda, kenapa gua bercanda? Nah, itu adalah jalan upaya untuk menentukan kesuksesan masalah akhlak. Baik Pak. Kemudian mungkin yang terakhir ya, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan mencegah HP? Justru ini kita harus jeli semua ya, semua personal. Dengan adanya penggunaan HP, tentu kita mengambilnya jangan manfaatnya, ambil yang negatifnya. Kalau negatifnya udah punya kita kesimpulan, lalu langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar terjadi minimalisir penyalahgunaan HP tidak terlalu tinggi. Gitu. Baik Pak. Alhamdulillah saya dapat ilmu banyak dari Bapak ini terkait dengan pengambilan keputusan terkait dengan nilai-nilai kebajikan. Ya mudah-mudahan apa yang tadi Bapak sampaikan bisa meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di sini, terutama dalam penggunaan HP. Dan mudah-mudahan pula semua unit, baik itu kepala sekolah, jajaran manajemen dan guru-guru bisa kerjasama dengan baik. Tapi ada kesimpulannya ya Pak ya, supaya paham kita semua ya, bahwa akhlak adalah sumber dari segala sumber kesuksesan.
Sebab Rasulullah sudah menentukan bahwa dia diturunkan ke muka bumi ini adalah untuk menyempurnakan akhlak. Maka sahai umat-umatku, lakukanlah akhlak yang aku sudah contohkan. Itu sebenarnya. Jadi kalau memang semua umat melakukan akhlak-akhlak Rasul, belajar walaupun tidak semuanya, minimal dia akan gagah dan akan ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan saya pribadi dan teman-teman juga bisa memperbaiki akhlak dengan sebaik-baiknya. Iya. Dan saya sebagai anak buah Bapak ini bisa membantu dalam hal pendidikan ke anak, siswa. Ya. Dan saya berupaya semaksimal mungkin, ya minimal kelas saya bisa memperbaiki akhlaknya. Kuncinya adalah kepedulian terhadap anak didik kita. Ya. Dan jangan dipilah-pilah. Artinya dipisah-pisah. Ya. Misalnya Pak Andes wali kelas AK2. Hanya wali kelas AK2 aja yang dipedulikan Pak Andes. Salah. Ya. Karena guru adalah guru. Secara menyeluruh kita harus ikut intervensi dalam penanganan kesulitan siswa ataupun penyalahgunaannya. Insya Allah Bapak, saya pun di sini diajarkan oleh pemerintah untuk selalu berpihak kepada murid. Iya. Nah, mudah-mudahan dan saya pun berupaya untuk berkolaborasi dengan teman-teman dalam hal mendidik murid. Ya mudah-mudahan semuanya tercapai cita-cita sekolah ya Pak. Ya. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf apabila saya sudah lancang mewawancari Bapak. Terima kasih. Ya. Alhamdulillah wa syukurillah, aktivitas saya mewawancari kepala sekolah. Dalam hal ini Bapak Ali Gojali dari SMK Plus PGRI 1 Cibinong telah selesai. Mudah-mudahan apa yang diamanatkan oleh pemerintah dapat tercapai secepatnya, dan berharap anak-anak didik kita, murid-murid bangsa Indonesia itu akhlaknya sesuai dengan harapan Rasulullah SAW. Cukup dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sarana Manata Ardia Barata Saputra. Jadi cukup panggil Pak Anies saja. Saya dari SMK Plus PGRI 1 Cibinong, silaturahmi dengan Ibu di SMA Madya Mulia berkaitan dengan modul pengambilan keputusan. Jadi ada beberapa pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau yang berkaitan dengan etika, itu pada dasarnya kan kita punya hati nurani. Hati nurani benar, tidak benar, terus umum, tidak umum, dan seterusnya. Kemudian kami juga membicarakan dalam lingkup tertentu, artinya yang berkompeten dengan masalah yang kita hadapi. Misalnya kaitannya dengan siswa, ya berarti kami libatkan kesiswaan. Kaitannya dengan hal lainnya sesuai dengan bidang itu. Jadi bukan hanya murni itu pendapat kepala sekolah, tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dengan kasus yang bersangkutan. Kemudian kami juga mengkajinya dari segi agama. Pasti setiap orang yang beragama punya ketentuan berkaitan dengan agama masing-masing. Etika moral itu ada di situ. Terus juga berkaitan dengan susila, kesusilaan, termasuk dengan anak, termasuk dengan guru, itu tetap kami kaitkan dengan hal itu. Dan dasarnya kalau namanya etika moral itu kan sebetulnya angger-anggernya atau ketentuannya itu sebetulnya sama. Tinggal kepekaan kita bagaimana melihat itu. Itu yang kami lakukan. Baik, Ibu. Jadi selama ini berkaitan dengan setelah Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral tadi, bagaimana Ibu dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan, misalnya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu. Kalau kita kaitkan juga dengan skala prioritas untuk kepentingan apa ini? Pembinaan guru, pembinaan siswa, atau mungkin untuk nama baik sekolah. Nah itu kan juga harus kami
komunikasikan dengan yayasan. Jadi semuanya itu bukan hanya batasan-batasan kecil yang kita buat tadi, tapi kita juga melibatkan lingkup yang lebih besar ketika itu menyangkut nama baik lembaga atau sekolah. Jadi tidak diputuskan sendiri. Tidak, karena ini bukan milik pribadi ya. Ini bukan milik pribadi, saya hanya menjalankan tugas sehingga semuanya itu harus dengan jalur dan ketentuan yang berlaku. Jadi ada kasus dua sama-sama benar, dilihat juga secara prioritas dan situasi yang ini untuk apa? Esensinya di mana kan harus sampai ke situ. Baik. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan berarti berkomunikasi dengan pihak-pihak lain sesuai dengan situasi. Kalau di perusahaan sekolah dengan kesiswaan, urusan manajemen keuangan dengan yayasan. Pertanyaan selanjutnya adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Yang saya temui itu yang paling berat itu kalau itu menyangkut kepekaan dari masing-masing pihak yang bermasalah itu. Kan sebetulnya kalau kita manusia berbudaya dalam arti seutuhnya beragama itu ada batasan-batasan yang tidak harus disampaikan, tapi kita sudah ngerti sendiri. Sehingga kalau kita misalnya melanggar itu sebetulnya udah nggak enak aja. Tapi kan kalau ketika itu dilanggar dan kadang-kadang malah dengan sengaja, menyadarkan orangnya ini yang sulit. Membuka pintu kesadarannya. Karena saya juga bukan yang terbaik atau bukan yang baik semuanya. Saya juga punya banyak kelemahan sehingga untuk menyampaikan itu kalau kita tidak punya keteguhan, tidak punya itu kadang tidak tersampaikan. Ada contoh kasus dari guru mungkin? Misalnya ada teman saya yang terlambat. Udah tahu ketahuan setiap hari terlambat. Sudah disinggung, sudah disindir di depan umum, sudah dipanggil, sudah diomong. Itu masih terlambat juga kan, itu kan berarti apa? Kepekaan kan? Karena sampai saya sampaikan bahwa kita itu tidak sendiri di sini. Ada teman lain juga melihat kelakuan kita. Kalau kita terlambat tuh ya harusnya ya sekali dua kali maklum lah pasti ada sesuatu. Tapi kalau itu masih berlaku terus kan berarti tidak peka. Menyadarkan untuk sampai kepekaannya itu harus sampai disinggung sedalam-dalamnya. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika Ibu? Jadi atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Saya punya tahapan atau langkah tertentu Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya itu sesuatu yang tidak pada tempatnya, itu kita uji dulu kepekaannya. Kita lihat dengan tatapan aneh itu kerasa nggak? Nanti kalau lama-lama dia merubah berarti dia terasa, tidak perlu ada tindak lanjut, tidak usah diomongkan dengan kata-kata yang pedas atau yang menyinggung, itu tidak perlu. Terus nanti tahapan berikutnya ya kita bahas di umum, nggak sebut nama gitu. Nah, terus nanti kalau sudah tidak mempan juga, nah terpaksa kita panggil. Kita panggil tidak itu ya kita umumkan akhirnya di depan khalayak ramai bahwa ternyata ini seperti ini. Tujuannya itu bukan untuk menjelekkan atau menjatuhkan orang kita. Itu sebetulnya memberi sinyal pada yang lain juga bahwa yang seperti ini jangan dilakukan. Karena ada orang lain juga yang melihat kita, ada orang lain juga yang menilai kita. Kan ini lembaga komponennya banyak ya, bukan cuma satu orang. Bukan juga punya satu orang, bukan. Tapi kita itu bersinggungan dengan banyak orang yang lain. Terus kalau itu guru, apalagi saya sampai harus disampaikan bahwa kita sebagai guru harus memberi contoh pada anak. Kalau belum bisa memberi contoh pada anak, berarti belum layak jadi guru. Kita menuntut ke anak begini, nah gurunya aja begitu. Kan anak itu kritis loh, anak itu kritis melihat sesuatu. Iya. Baik. Pertanyaan selanjutnya dalam
kegiatan-kegiatan Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam pengambilan keputusan di sekolah, terutama dalam kasus-kasus dilema etika tadi? Mungkin ada sesuatu yang memudahkan itu adalah keterbukaan Bapak. Jadi saya tidak pernah menutupi apapun juga, termasuk keburukan saya pun saya tidak menutupi. Jadi semua itu komunikasi dengan teman-teman, dengan kru saya yang memang saya percaya untuk menjadi teman dekat saya dalam bekerja, dengan pihak-pihak yayasan, dengan orang tua. Jadi keterbukaan itu yang sangat memudahkan kita untuk menyampaikan segala sesuatu yang memang harus dibenahi, yang memang harus dibetulkan. Jadi keterbukaan. Baik, keterbukaan dan memiliki juga rekan-rekan tim-tim yang dekat untuk bisa mengkomunikasikan dan lain-lain ya. Pertanyaan terakhir Ibu, dari semua yang telah Ibu sampaikan di atas, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan selama ini? Kalau yang saya pelajari itu banyak sekali sebetulnya. Saya bisa belajar karakter teman-teman saya. Jadi ketika kita menangani masalah pun kita sebetulnya bisa untuk menandai teman-teman saya itu seperti apa. Yang punya kesungguhan, yang punya ketulusan, yang punya ini, yang tidak saya miliki. Dari situ saya bisa, oh ternyata kalau ada seperti ini yang harus saya rangkul, ajak ngomong yang ini. Kalau yang ini, nanti baru dalam skop besar kita libatkan semuanya, tapi porsinya dari masing-masing teman saya ini. Kan pasti satu orang punya kelebihan dari yang lainnya. Nah kita kan harus bisa memanage bagaimana kelebihan-kelebihan ini bisa membangun sekolah itu. Jadi begitu, itu yang sangat berharga bagi saya. Terima kasih Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya yang lugas. Demikian pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Mudah-mudahan ini berkenan apabila dari hasil wawancara ini nanti kami juga akan upload, tentunya setelah kami edit dan kami satukan dengan kepala sekolah yang lain Ibu ya. Iya. Demikian hasil wawancara yang kami lakukan terhadap dua kepala sekolah, yaitu SMK Plus PGRI 1 Cibinong dan Kepala SMA Mardi Waluya Cibinong. Berikutnya akan kami analisis hasil dari wawancara yang kami lakukan. Yang pertama yaitu terkait dengan paradigma dilema etika. Dalam wawancara yang kami lakukan antara Bapak Haji Ali Gojali, dalam hal ini Kepala SMK Plus PGRI 1 Cibinong, dan Ibu Katarina Nurwediastuti, dalam hal ini adalah Kepala SMA Mardi Waluya Cibinong, ada dua dilema etika. Dilema etika yang pertama adalah rasa keadilan versus rasa kasihan, di mana dalam kasusnya Kepala SMK Plus PGRI 1 Cibinong berupaya untuk adil mengikuti aturan sepenuhnya, namun ada rasa kasihan terhadap murid yang membawa handphone ke sekolah. Sedangkan dalam kasusnya Kepala SMA Mardi Waluya Cibinong terkait dengan dilema etika rasa keadilan versus rasa kasihan, dalam kasusnya berupaya untuk adil mengikuti aturan sepenuhnya,
namun ada rasa kasihan terhadap guru yang selalu hadir terlambat ke sekolah. Lalu ada dilema etika yang kedua, yaitu jangka pendek versus jangka panjang. Dalam kasusnya, Kepala SMK Plus PGRI 1 Cibinong memilih untuk membolehkan penggunaan handphone atau melarang penggunaan handphone di sekolah. Sedangkan dari kasus Kepala SMA Mardiwiloya Cibinong terkait dengan dilema etika jangka pendek versus jangka panjang, dalam kasusnya kepala sekolah memilih untuk melaporkan guru tersebut ke yayasan atau memanggil guru tersebut untuk diberikan sanksi teguran. Kemudian prinsip pengambilan keputusan mana yang diambil dari 3 prinsip yang ada, yaitu prinsip N-based thinking, rule-based thinking, dan care-based thinking. Dalam wawancara yang kami lakukan, ada prinsip pengambilan keputusan di sana, yaitu care-based thinking, atau di sini berpikir berdasarkan rasa peduli. Dalam kasus di SMK Plus PGRI 1 Cibinong, kepala sekolah dalam hal ini berkolaborasi dengan guru-guru menerapkan akhlak Rasulullah SAW pada murid-muridnya dengan melakukan penerapan religius setiap hari sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, sehingga dapat meminimalisir penggunaan handphone di sekolah. Sedangkan dalam kasus Kepala SMA Mardiwiloya Cibinong, yaitu dengan menerangkan secara implisit di setiap pertemuan dengan guru-guru tentang pelanggaran guru tersebut, agar dapat mengubah perilaku kehadirannya tanpa menyinggung perasaan guru tersebut. Sedangkan dalam kasus yang melibatkan murid-murid di sekolah, itu dilakukan pendekatan secara religius. Dan tahap yang terakhir adalah tahap pengujian keputusan. Ada 9 tahapan pengujian keputusan. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini, kemudian pengujian benar atau salah, kemudian pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, kemudian investigasi opsi trilema, dan yang ke-8 buat keputusan, dan langkah terakhir adalah melihat kembali keputusan dan merefleksikannya. Dalam 2 kasus yang kami wawancara, ternyata ada kesamaan dari beberapa tahap pengujian ini. Yang pertama, nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu tanggung jawab dan penghargaan. Sedangkan tahap yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, yaitu murid dan guru tentunya. Kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Dari SMK Plus PGRI 1 Cibinong, fakta-fakta yang relevan adalah penggunaan bahasa oleh murid, perilaku murid. Sedangkan dari SMA Mardiwiloya, yaitu fakta tentang perilaku guru. Kemudian tahap yang keempat adalah pengujian benar atau salah. Dalam hal ini melalui uji regulasi dikaitkan dengan tata tertib sekolah dan uji intuisi. Tahap yang kelima adalah pengujian paradigma benar lawan benar. Dalam hal ini ditetapkan rasa keadilan versus kasihan dan jangka pendek versus jangka panjang. Lalu tahap yang keenam adalah melakukan prinsip resolusi. Nah, 2 kasus ini menggunakan prinsip care-based thinking. Kemudian tahap yang ketujuh, investigasi opsi trilema. Nah, di SMK Plus PGRI 1 Cibinong melakukan opsi trilema pendekatan religius. Sedangkan di SMA Mardiwiloya menggunakan teguran secara eksplisit maupun secara implisit. Lalu tahap yang ke-8 adalah membuat keputusan. Bagi SMK Plus PGRI 1 Cibinong, keputusannya adalah melakukan pengajian pada pukul 6.30 sampai 7.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sedangkan bagi SMA Mardiwiloya melakukan teguran secara implisit kepada guru tersebut. Dan langkah terakhir adalah refleksi bagi masing-masing kepala sekolah, di mana SMK Plus PGRI 1 Cibinong ada rasa optimis dalam meminimalisir penggunaan handphone di sekolah. Sedangkan bagi kepala SMA Mardiwiloya Cibinong
beliau semakin mendapatkan pembelajaran karakter, kesungguhan, dan ketulusan. Tahap berikutnya adalah kesimpulan hasil wawancara dua kepala sekolah, yaitu Kepala SMK plus PGRI 1 Cibinong dan Kepala SMA Mardi Waluya Cibinong. Kesimpulan yang dapat kami sampaikan bahwa langkah yang diambil masing-masing kepala sekolah menurut saya sudah sangat tepat, yang menunjukkan kepedulian penuh terhadap masa depan pribadi orang lain. Demikian analisis yang kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.